Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di malam Ramadan yang ke 20 Bapak Ibu. 20 ya Bu ya. 19 Ramadan tadi pagi, ini malamnya sudah 20. Berarti insya Allah besok memasuki 10 hari terakhir. Kalau dalam perlombaan itu babak final Bapak Ibu, karena pesertanya juga sudah semakin sedikit. Ibarat orang lari maraton, kalau baru start yang ikut ratusan, mungkin ribuan, tapi ketika menjelang garis finish tinggal sedikit. Itulah calon pemenang. Dan mudah-mudahan yang malam hari ini masih hadir, masih mengikuti rangkaian kegiatan di bulan Ramadan adalah calon-calon pemenang, sehingga mendapatkan doa minal aidin wal faisin, di antara orang-orang yang kembali dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjumpai dua hal yang senantiasa Allah sajikan secara beriringan. Ada kalanya Al-Quran memberikan kabar gembira, baru memberikan peringatan. Misalnya di Al-Quran surah Al-Qari'ah, Allah memberikan kabar gembira dulu, baru memberikan peringatan. Fa'amma man saqulat mawazin fahuwa fi isatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah yang Allah ridhoi. Ini kabar gembiranya. Kemudian ancamannya di ayat berikutnya, wa amma man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini baru ancaman.
Di Al-Quran surah Al-Zalzalah, Allah mendahulukan kebaikan dulu, baru memberikan peringatan tentang keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu akan selalu begitu, Bapak Ibu, kalau membaca sambil mencermati, ya, pasti akan berimbang. Peringatan, kabar gembira, peringatan. Karena memang sifat Al-Quran seperti itu. Sebagaimana Allah mengutus Rasulullah SAW itu untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalna bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini dua ayat yang tentunya Bapak Ibu sudah hafal. Jadi di mukadimah kami bacakan dua ayat. Ayat yang pertamanya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini ayat di surat apa Bapak Ibu? Al-Bayyinah. Ayatnya ke 1 sampai selesai Pak, ada di situ. Betul sekali jawaban Bapak. Antara 1 sampai selesai ada di situ. Tidak percaya nanti buka Qurannya. Yang jelas ini ayat nomor 7. Kemudian ayat terakhirnya, ayat nomor 8-nya, Allah menyampaikan janji. Allah siapkan balasan berupa jannatu adn. Dalam bahasa Indonesia surga adn. Untuk mendapatkan jannatu adn, Allah SWT mengajukan 4 syarat kepada kita. Dan 4-4-nya harus dipenuhi. Karena 4 syarat ini bukan pilihan. Kalau pilihan cukup pilih 1. Tapi kalau 4 syarat, 4-4-nya harus ada pada diri kita. Sama dengan di era sekarang, kemarin sudah putra-putri, anak cucu Bapak Ibu yang mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi sudah muncul pengumumannya. Yang belum ditakdirkan lulus masih ada peluang lewat UTBK. Nanti yang belum ditakdirkan lulus bisa ikut seleksi lagi lewat jalur mandiri. Kalau belum ditakdirkan lagi bisa nunggu tahun yang akan datang atau milih ke kampus-kampus lain yang masih terbuka. Ketika kampus-kampus ini buka, Bapak, itu ada persyaratan. Dan persyaratan itu ketika pendaftarannya online itu ada tanda bintangnya. Artinya harus diisi. Itu yang membuat manusia mendapatkan sesuatu. Sekarang Allah nawari kita. Nawari tempat yang namanya Jannatul Adn. Maka Allah mengajukan 4 syarat. 4 syarat itu apa saja? Yang pertama, alladzina amanu. Orang-orang yang telah beriman, bukan orang-orang yang akan beriman. Allah memilih menggunakan kata kerja bentuk lampau. Fi'lu madin. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Iman yang bagaimana? Dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah menyampaikan alladzina amanu walam yalbasu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang keimanannya tidak dicampuri dengan kedzaliman. Kedzaliman itu apa? Lihat Al-Quran surah Luqman ayat 13. Kedzaliman itu adalah asyirku billah. Maka sedikit saya bercerita, Bapak dan Ibu. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada hadis nomor 17 atau 18, ketika Rasulullah SAW mulai mengarahkan pandangan dakwahnya ke orang-orang di luar Makkah. Sebab selama hampir 11 tahun di Makkah berdakwah, jumlah yang mau berislam tidak lebih dari 200 orang. Ada yang menyampaikan 140. Itu pun laki-lakinya hanya 70, sisanya perempuan dan anak-anak. Maka ketika musim haji di tahun 12 kenabian,
orang-orang Madinah datang ke Mekah untuk berhaji, Rasulullah menunggu mereka. Pada saat mereka melempar jumroh di tanggal 10 malamnya, Rasulullah menemui mereka di Aqabah. Maka kita mengenal Bai'atul Aqabah. Jumlahnya ada 12 orang. Setelah mereka ditawarkan al-Islam, dibacakan Al-Quran, kemudian mereka bersedia. Di benak kami, Bapak dan Ibu, itu ada keheranan. Orang Makkah yang mengenal Rasulullah dari kecil, ditawari al-Islam, tidak banyak yang masuk Islam, tapi ini orang Madinah baru ketemu, langsung masuk Islam. Faktornya apa? Yang pertama jelas faktornya hidayah. Al-Quran surah Al-Qasas 56. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. 12 orang ini contoh. Tapi sebenarnya ada faktor rasional. Orang-orang Madinah ini sudah mendengar bahwa nanti ada nabi terakhir. Ciri-cirinya digambarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Di antaranya apa? Kalau jalan seperti orang turun dari dataran tinggi. Bahasa orang kampung saya, jerungjung, Pak. Tahu ya, jerungjung. Jadi kalau jalannya kayak gini, ini kan jalan turun, jek, itu jalannya Nabi. Kemudian yang kedua, ketika dia berjalan sebelum menjadi Nabi dan Rasul, senantiasa dipayungi oleh awan. Nanti bisa dibaca di dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian ketika bertemu, ciri Nabi itu tidak mau menerima sedekah, tapi diberi hadiah mau. Ciri-ciri ini semuanya diketahui oleh orang-orang Madinah. Maka begitu ketemu Rasulullah, mereka langsung mau masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, Rasulullah pesan beberapa perkara ketika mereka mau pulang. Yang pertama, kata Rasulullah, wala tusriku, janganlah kalian menyekutukan Allah, karena inilah yang merusak keimanan. Kata Allah, wa may yusyrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang melakukan kemusyrikan, Allah akan hapus amalnya, dan di akhirat dia akan jadi orang yang rugi. Ini pesannya Rasulullah. Masih ada 5 pesan yang lain. Nanti Bapak Ibu baca di Sahih Al-Bukhari hadis nomor 17 atau 18 pada kitab iman. Kalau kitab dalam bentuk fisik belum memiliki, bisa pasang di sini, Bapak Ibu. Sekarang kita sudah dimudahkan oleh Allah, tinggal pasang aja. Nama aplikasinya Ensiklopedia 9 Hadis. Itu ada 9 kitab hadis plus tarjamah. Jadi habis tilawah baca hadis, habis tilawah baca hadis, ini dapat 2. Ini iman. Kemudian syarat yang kedua di dalam Al-Bayyinah, kalau kita ingin mendapatkan Jannatul Adn adalah wa amilus sholihah. Sebuah amal dikatakan solih jika ada 3 syarat yang dipenuhi. 1, ada perintahnya. Seperti yang dikerjakan tadi, kita mengerjakan sholat itu ada perintahnya. Di Quran banyak. Kita mengerjakan tarawih, Rasulullah menyampaikan perintah dalam bentuk tawaran. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada perintah. Kemudian yang kedua, dikatakan amal soleh jika ada uswahnya. Kalau ada pertanyaan, apakah Rasulullah melaksanakan tarawih? Iya, meskipun hanya 3 malam di awal Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah menyampaikan, aku khawatir difardukan atas kalian. Sebab era itu Al-Quran masih turun. Seandainya tarawih ini jadi fardu, generasi kita celaka. Kalau diwajibkan, celaka. Karena sudah dipahami di banyak tempat, awal yang tarawih banyak, mendekati akhir banyak yang tidak datang. Sama-sama banyak.
Kalau awal banyak yang datang, menjelang akhir banyak yang tidak datang. Jadi sama-sama banyak, tapi beda keterangannya. Makanya alhamdulillah tarawih tidak difardukan, hanya amaliyah satu tambahan. Kemudian yang ketiga dikatakan amal soleh jika nawaitunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua syarat jika terpenuhi masih kurang dua. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan jannatul adn adalah Allah menyampaikan radhiyallahu anhum maradu'an. Kita ridho kepada Allah. Ketika kita masih duduk di bangku sekolah, utamanya di madrasah, sebelum masuk kelas, Pak, baris di depan ruang kelas, kemudian ketua kelas maju ngajak kita berdoa. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiyya wa rasula. Terus tambahi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terus bareng-bareng amin ya rabbal alamin. Jadi semua hafal milu kudu tetok amin ya rabbal alamin. Sing hafal dari depan. Di ucapan ini kita menyampaikan pernyataan kepada Allah untuk ridho dalam beberapa perkara. Tapi kesempatan malam hari ini saya ingin sampaikan yang depan saja, ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah yang pertama, ridho kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab ilmu, pada bab antusias mencari ilmu, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya begini. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang paling berbahagia atas permohonan syafaat Anda pada hari kiamat? Kita akan ngarap-ngarap, Bapak Ibu ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sudah kuduga tidak akan ada yang tanya kecuali engkau, Abu Hurairah, karena engkau adalah orang yang sangat rakus terhadap ilmu. Apa jawaban Rasulullah? Man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia atas permohonan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hati dan jiwa. Bukan di lisan, tapi hati dan jiwa. Inilah makna raditu billahi rabba. Orang yang sudah mengucapkan kalimat tahlil, hatinya ikhlas, dia ikhlas hanya Allah yang dia jadikan sebagai Tuhan. Yang kedua, dia ikhlas Allah yang telah membuat aturan kehidupan, baik cara menyembah Allah maupun di dalam hablum minan nas. Yang ketiga, ini yang paling berat, ridho kepada Allah yang telah menetapkan qadar baik dan qadar buruk. Karena banyak orang yang ridho ketika diberikan qadar baik, tapi banyak orang yang belum ridho ketika diberikan qadar buruk. Keluar masjid, sandalnya hilang, nyari muter-muter. Begitu capek ngomong, wis lah diikhlas nampak ya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Terus pulang bohong. Ini udah nyari muter-muter sampai kadang-kadang kejeblok-jeblok, baru diikhlaskan. Namanya bukan orang yang ridho. Kira-kira 3 hal ini sanggup apa bisa Bapak Ibu? Jadi menang Pak ya. Kayak HP langka pulsane aku ini menang Pak. Sanggup apa bisa Bapak Ibu? Sanggup ya Pak ya? Katanya pengen jannatul adn. Yuk belajar ridho kepada Allah. Kalau nomor 1 gampang. Nomor 2 ridho kepada Allah yang telah membuat aturan kehidupan. Sanggup? Sanggup? Kalau nanti ada acara bagi waris, siap 2:1? Bu? Kan ibunya menang banyak, pengen bagi rata. Melanggar aturan itu. Iya. Jadi kalau sudah ridho kepada Allah, begitu Quran datang, siap ya Allah. Sami'na wa ata'na. Yang paling berat nomor 3 Pak. Kejeblok lawang masih bisa tersenyum, itulah orang yang ridho kepada Allah. Nanti pulang, tur, masih bisa senyum, itu ridho kepada Allah.
Tapi anggar adu-aduan belum. Tapi anggar ngelus-ngelus sabar. Sabar itu wajib, ridho itu mustahab. Yuk kita praktekkan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan jannatu adn, Allah minta kita apa? Zalika liman khasyiya rabbah. Apa bedanya khasyiya dengan khauf? Kalau khauf itu takut kepada Allah atas siksaannya, kalau khasyah takut kepada Allah tidak menerima amaliyah kita. Bapak Ibu pernah lihat orang lomba masak? Begitu menghidangkan masakan, orangnya ngomong begini, aduh, jangan-jangan jurinya tidak berkenan ini. Rasanya kayaknya ada yang kurang pas. Itulah khosyah. Kalau bahasa anak mudanya, harap-harap cemas. Maka saya ingin titip pesan, Bapak dan Ibu. Ketika kita beramal, kita harus punya kekhawatiran Allah tidak menerima amalnya kita kalau amalnya ala kadarnya. Saya mau tanya, kalau Bapak dan Ibu sholat sunnah 2 rakaat sendirian, kira-kira berapa menit? Tiga menit. Yuk, hitungi bareng-bareng. Iftitah berapa detik? Kening kemuyu dong. Iftitahnya apa? Bait ini apa Allah Akbar kabiru apa wajah tuh? Bait ini kira-kira berapa detik? Orang pernah ngitungi Pak? Jawabannya pintar namun orang pernah ngitungi. Taruhlah 30 detik. Fatihah berapa detik? 10. Orang ambekan ke Pak? Fatihah 10 detik. Iya, kalau dibaca berarti pada tiap ayat ya 30 detik ya. Fatihah 2, surah 1 menit. Iftitah 30 detik, 1,5 menit. Baca surah. Biasanya kalau Baqiyah surahnya apa Bapak Ibu? Inna atayna dengan enggak apa-apa. Yang penting tertib dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Maka jangan baca An-Nas di rakaat pertama. Nanti rakaat keduanya bingung. Rampung masalahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua mau baca apa? Ini sudah terakhir. Jadi tertibnya dari kanan ke kiri. Rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Tertibnya begitu. Makanya Rasulullah kalau ngimami Jumat, rakaat pertama Sabisma, rakaat kedua Al-Ataq. Kanan ke kiri. Kalau kita tertib, 2 rakaat itu antara 4 sampai 5 menit. Kalau 2 rakaat 1,5 menit selesai, itu yang Rasulullah pernah sampaikan. Akan ada orang yang sholat tapi tidak sholat. Yuk, mulai sekarang kita beramal maksimal supaya Allah terima. Termasuk himbauan tadi. Besok akan ada tamu, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan infak terbaik. Kalau amal biasa dibalasi 10, Al-Quran surah Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Tapi kalau infak dibalasi 700. Kok beda? Sebab infak itu musuhnya adalah bakhil. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi nanti pulang disiapkan terbaik. Pak, duitnya mung 5.000 orang apa? Terbaik berarti sing anyar. Aja sing gambarnya orang jelas. Infak nah sing anyar dilaminating disimpan namanya bukan ya terbaik. 4 hal ini Bapak Ibu yuk kita kerjakan sehingga kita berpeluang mendapatkan jannatu adn yang telah Allah janjikan. Mudah-mudahan menyemangati kita semua melalui akhir Ramadan ini dengan tetap beristiqomah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditetapkan di dalam al-Islam, ditetapkan untuk mentaati Allah dan dimudahkan di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.